Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya semoga jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baiklah, pada malam hari yang baik ini kita akan mengadakan bedah buku terkait dengan sulit air dalam lintas sejarah. Tentu kita sama-sama bangga dan berbahagia sekali dengan kegiatan ini. Insya Allah generasi muda sulit air yakni yang berkecimpung di dalam IPSA, kami harap bisa bergabung di sini ya, semakin ramai semakin baik, sehingga sehingga kita bisa mendapatkan ilmu terkait lebih dalam terkait dengan sejarah sulit air ini sebagai bekal kita juga, karena banyak sekali teman-teman kita di IPSA baik yang ada di rantau khususnya yang masih memerlukan edukasi terkait dengan sejarah sulit air ini, karena mereka kadang ada yang sudah lahir dan besar di rantauan. Termasuk Ambo pribadi, Ambo sendiri pun lahir dan besar di rantau. Nah, kemudian Ambo juga sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih sekali kepada Gema PSA dan Gunung Merah Institute yang telah bekerja sama dengan DPP IPSA melalui dengan Ari. Di kajian khusus ilmiah itu adalah salah satu divisi yang ada di DPP IPSA yang khusus untuk mengkaji beberapa aspek, beberapa sektor mulai dari umum, hukum, kemudian dengan khusus nagari, isu nagari. Jadi kajian inilah kita berharap potensi-potensi pemuda generasi sulit air yang memiliki pemikiran-pemikiran baik bisa berkontribusi melalui divisi ini yang akan dikembangkan oleh Bapak Ari. Dan Ambo pribadi pun berterima kasih kepada Dr. Adi Rahman yang sangat menginspirasi sekali. Ini buku, salah satu buku beliau ya, dari banyak buku yang telah beliau tulis. Ini tentu menjadi kebanggaan kami sebagai senior dan sebagai abang orang tua. Kami di IPSA sangat berterima kasih dan menjadikan abang sebagai inspirasi kami. Tentu selama ini kita pun sangat terbantu dengan ide-ide dan motivasi-motivasi yang Bang Adi sampaikan. Insya Allah kami berharap dengan adanya kegiatan ini kita makin paham dan makin mendalam pengetahuan kita terkait dengan sejarah sulit air. Nah, harapannya seiring waktu nanti pesertanya makin bertambah hingga ini juga direcord ya. Nanti Ambo minta izin juga kepada Gema PSA dan Gunung Merah Institute kalau kita juga boleh di-share di YouTube kita, di YouTube DPP IPSA. Nah, mungkin segitu saja Pak Ari opening speech-nya. Kalau ada kata-kata yang salah, Ambo minta maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Edli Kemal sudah memberikan sambutan atau pendapatnya mengenai IPSA maupun kerjasamanya dengan Gema PSA maupun Gunung Merah Institute. Mungkin kita lanjut aja. Sebelum kita memulai, mungkin alangkah baiknya Ambo ngecek campur ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tercampur pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Minang. Sebelum dimulai mungkin saya menjelaskan dulu CV narasumber. Mungkin izin untuk share screen. Tunggu sebentar.
apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Mohon izin kawan-kawan, bapak-bapak, ibu semuanya. Izin saya memperkenalkan narasumber kita yang bernama Pak Aulia Rahmat. Lahir di Solo 8 Januari 1987. Gelar atau suku Gagalangi Putih Anye. Kalau tidak salah Pak Aulia Rahmat ini ngaku induk ada ya, Sulit Air ada ya, di Musingke kalau tidak salah. Pak Aulia ini, Pak Aulia ini termasuk orang Sulit Air juga. Terus beliau S1-nya di UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga. S2-nya Magister Agama Bidang Hukum dalam peminatan pengajian Islam di tahun 2010 sampai 2013. Terus sekarang lagi melanjut pendidikan S3 di UII Yogyakarta dari 2019 sampai sekarang. Beliau juga alumni Wisma Gunung Merah. Terus pendidikan formalnya mungkin di sini ada project management, terus tentang pekerti AA Akta 5 LPM UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2018, Sosial Legal Masterclass Universitas Brawijaya dan Leiden University Malang 2021, dan pengalamannya sebagai dosen dan peneliti yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Solo Nan Indah 2014 sampai 2016, dan dosen Fakultas Syariah di Imam Bonjol dari 2015 sampai sekarang, dan pengalamannya di Pararegal yaitu LBH Society Notaris Independen dari 2014 sampai 2016. Terus banyak pengalaman selanjutnya, dan begitupun dengan tulisan-tulisan jurnal maupun pengabdian kepada masyarakat. Mungkin jika ingin mengetahui bakal kami share di lewat grup yang sudah tertera di register. Mungkin karena menyingkat waktu mungkin tidak saya bacakan semuanya, mungkin secara akademisnya aja saya sampaikan bahwa beliau saat ini sebagai dosen di UIN Imam Bonjol dan termasuk warga Sulit Air juga sekarang nih, sudah mengaku induk di suku Limusingke. Terus mungkin kita langsung saja kita mulai bedah buku pada malam hari ini. Mungkin kepada pemateri Pak Aulia Rahmat untuk dimulai bedah bukunya pada waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Sebenarnya kesempatan pertama ini narasumber penulis lah seharusnya. Tapi karena sudah diberikan waktu oleh moderator, saya akan mencoba menitinya lambe-lambe. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada DPP IPSA yang memberikan kesempatan untuk membedah buku yang masih hangat ini, belum sampai sebulan umurnya. Saya juga terima kasih kepada Bang Adia Rahman yang telah menunjuk saya untuk menjadi pembedah pertama buku ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Wisma Gunung Merah yang telah memberikan saya kesempatan untuk berteduh di Wisma Gunung Merah selama menyelesaikan studi saya. Dan sekarang karena sudah penelitian, makanya sekarang sudah di Sumatera Barat lagi untuk menyelesaikan data-data penelitian. Dan juga terima kasih untuk sambutan hangat keluarga besar Sulit Air, yang saya sudah mengaku induk ke keluarganya Bang Adi, ke suku Limusingke. Dan setiap saya datang ke Sulit Air, saya sudah merasa memang betul-betul seperti rumah saya sendiri. Saya sudah diajak Bang Adi berkeliling di 13 jorong yang ada di Sulit Air, melihat tambo-tambonya, melihat sudut-sudut nagari yang ada di Sulit Air, dan itu memang betul-betul sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Izinkan malam ini saya mencoba membedah buku yang baru kemarin ini di launching ketika Presmen Masjid Raya Sulit Air. Apakah sudah kelihatan, Ri?
Share screen-nya sudah, oke. Saya akan mencoba sedikit demi sedikit melihat buku ini dari apa yang saya punya, baik dari pengetahuan ataupun dari pengalaman yang saya punya selama mulai dari saya bersekolah sampai hari ini. Saya mengangkat judul bedah buku saya ini dengan historiografi modern dalam perjalanan Sulit Air. Mungkin bagi mahasiswa atau kawan-kawan yang berkuliah pada jurusan sejarah pasti memahami apa yang maksud dengan historiografi. Yang dalam konteks sejarah itu kan historiografi itu dibagi 4, mulai dari tradisional, kemudian kolonial, kemudian nasional, dan terakhir itu historiografi modern. Nanti di bagian akhir akan kita ulas lagi. Saya memulainya dari identitas buku. Buku ini ditulis oleh Dr. Adia Rahman, SHI, MSI, dalam kurun waktu tidak sampai 1 bulan. Dan saya mau betul-betul melihat bagaimana proses buku ini dilahirkan, mulai dari proses risetnya, ke lapangannya, mengumpulkan datanya sejak 10 atau 12 tahun yang lalu. Tulis ini bolak-balik ke Perpustakaan Nasional untuk mencari koran sunting Melayu, utusan Melayu, dan lain sebagainya. Buku ini diterbitkan bersama institut dengan jumlah halaman itu 270 halaman isi ditambah 14 halaman pengantar. Ukuran buku ini adalah ukuran buku A5 atau dalam standar ukurannya itu 148 kali 210 mm. Secara keseluruhan buku ini itu memuat 20 chapter atau 20 bab, yang ketika saya coba mengelompokkan kurang lebih seperti ini. Ada hal-hal yang berkaitan dengan ketokohan di dalamnya, sebut saja namanya misalnya Mahyuddin Datuk Sultan Maharajo, Labai Muhammad Yasin, kemudian Mr. Muhammad Yamin, Datuk Maharaja Nan Besar, kemudian juga ada Jamaluddin Adinegoro, Zainal Abidin Ahmad, Kaharudin Yunus, Muhammad Rasad, Datuk Tumanggung, Yusuf Ahmad, dan lain sebagainya. Ada nama tokoh-tokoh atau bahkan ada satu chapter sendiri yang membahas tentang satu tokoh. Kemudian di buku ini juga ada berisikan ide-ide yang ada di Sulit Air yang berkembang mulai dari ide bagaimana nagari itu dibangun dengan berpusat dari masjid, kemudian bagaimana adat kemudian mengalami beberapa dinamika pembaharuan mulai dari konferensi atau kongres di SAS mengenai upaya pembagian suku, pemecahan suku, kemudian sampai pada pembahasan mengenai perkawinan suku dan lain sebagainya. Kemudian juga membahas mengenai ide-ide keorganisasian yang sampai hari ini menjadi salah satu organisasi yang cukup sukses di kalangan orang Minang dan bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi terbesar yang ada di Sumatera Barat untuk kalangan perantau. Kemudian buku ini juga bercerita tentang gerakan sosial, mulai dari bagaimana Masjid Raya itu dibangun di awal datanya itu di awalnya 1911 dan seterusnya, kemudian bagaimana posisi KAN dan penghulu ketika itu yang cukup sangat menarik untuk dibahas. Kemudian keberadaan Andes Setia jauh sebelum RA Kartini berbicara tentang emansipasi wanita, ternyata Sulit Air sudah punya Andes Setia setelah lahirnya Amai Setia di Kota Gadang. Kemudian juga kelahiran organisasi-organisasi Sulit Air Sepakat yang tidak hanya sebatas sebuah organisasi yang menghandle perantau, tapi juga gerakan filantropi dan gerakan pembaharuannya kepada Sulit Air sangat besar. Dan buku ini juga berisikan tentang konstruksi pendidikan yang ada di Sulit Air. Dalam buku ini saya mencatat ada beberapa hal, mulai dari PSA, kemudian ada FSAA, kemudian juga ada Gunung Merah Institute, ada Ruang Pendidikan Islam, dan juga ada Sekolah Muhammadiyah, dan beberapa sejarah-sejarah yang memiliki genealogi keilmuan yang sangat jelas dan berkembang, dan sampai hari ini bulan kemarin saya ke Sulit Air masih eksis sebagai tulang punggung perkembangan pendidikan Islam di Sulit Air. Kemudian buku ini juga sangat banyak berkaitan dengan tradisi literasi Sulit Air yang sangat khas, dunia pers, kemudian bagaimana tokoh-tokoh Sulit Air itu membangun surat kabar, bagaimana tokoh Sulit Air itu kemudian membangun perpustakaan dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba menguraikan secara ringkas bagian setiap chapter dari buku ini. Memang sebelumnya saya ingin kasih sedikit disclaimer. Buku ini tidak disusun berdasarkan timeline waktu yang sesuai, tapi disusun berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya di awal itu ditaruh ide-ide tentang konstruksi adat asli Sulit Air yang dapat dikenali berdasarkan data-data sejarah yang ada.
kemudian baru bergerak kepada arah pergerakan sosial, pendidikan, dan beberapa tokoh-tokoh serta tradisi pers yang ada di Selit Air. Chapter pertama itu diawali dari bab yang berjudul Tak Berdaulat ke Pagaruyung. Ini saya pribadi sebagai orang yang hari ini meneliti Nagari menemukan kebingungan antara konteks otoritas Pagaruyung dengan otoritas Nagari yang ada di Minangkabau hari ini. Jadi semacam ada mata rantai yang terputus dari masa kekuasaan Pagaruyung dengan kemandirian Nagari. Memang hari ini saya menemukan ada beberapa pendapat yang kurang lebih diuraikan pada bab ini. Yang bab ini sendiri pun sebenarnya merupakan tulisan dari Mahyudin Datuk Sultan Maharaja dengan judul Balai Balerong yang dimuat pada Koran Utusan Melayu tanggal 25 Oktober 1915, yang mana tulisan ini sendiri sebenarnya merupakan bentuk kritik terhadap laporan yang ditulis oleh Aceh Puter, yang dia itu bisa dikatakan sebagai penguasa di daerah Ombilin pada saat itu, yang memberikan laporan-laporan mengenai kondisi geografis dari daerah di sekitar Singkarak pada masa itu, termasuk Selit Air di dalamnya. Nah, di sini kalau dicurahkan seutuhnya, memang banyak perdebatannya mengenai sejauh apa sih otoritas Pagaruyung terhadap nagari-nagari yang dari Sumatera Barat. Ada yang bilang nagari di Sumatera Barat itu mandiri, sehingga contohnya Selit Air itu rumah gadang yang ada di sana itu posisinya itu pasti membelakangi arah Pagaruyung dan lain sebagainya. Dinamika ini pun sebenarnya masih berkembang sampai hari ini dan memang membutuhkan penelitian lebih mendalam dengan data-data yang ada saat ini. Kemudian lanjut ke chapter kedua, ini juga masih ada kaitannya dengan Perang Padli. Jadi kalau di dalam buku-buku besar tentang Minangkabau, di antaranya itu yang saya garis bawahi itu kalau bicara tentang sejarah, buku yang sering dirujuk itu pertama bukunya Anafis, Alam Terkembang Jadi Guru, kemudian bukunya Rusli Amran, Sumatera Barat hingga Pakat Panjang. Yang kedua, buku ini bermuara kepada bukunya Westeneng yang berjudul Minangkabau, kemudian juga kepada beberapa karya dari Joustra, dan pada akhirnya itu mengarah pada satu buku induk besar yang mereka gunakan, itunya Het Adat Recht Bundel. Jadi Het Adat Recht Bundel ini adalah sebuah buku seri mengenai hukum adat yang ada di Nusantara. Jadi kalau di total semuanya itu kurang lebih ada sekitar 48 seri, dan untuk Sumatera itu dikaji di beberapa seri. Misalnya yang dirujuk di dalam buku ini adalah di seri yang ke-11 tentang Sumatera, yang isinya itu ada beberapa hal kesepakatan di Nagari yang kemudian diketik ulang oleh Belanda, dimuat di sini. Kemudian juga ada beberapa artikel-artikel penting pada koran-koran lama, koran-koran Utusan Melayu, Sunting Melayu yang dianggap penting oleh Belanda, kemudian dikutip lagi dan ditulis ulang di buku ini. Bahkan nanti ketika bicara tentang Undang-Undang 11 pasal juga ditemukan dalam buku ini. Nah, ketika bicara tentang Kampung Padri, ini tidak lepas dari stigma yang dibangun pada masa itu, di mana Dekker, salah seorang jenderal pada masa itu yang berkuasa di daerah sekitaran Ombilin, itu mengatakan kalau sebenarnya Selit Air itulah Kampung Padri, karena posisinya itu berdekatan dengan Batu Sangkar dan Agam yang sama-sama kita tahu, yang posisi induk dari Padri itu kalau kita rujuk kepada bukunya Rusli Amran itu berada di daerah Agam. Jadi sebenarnya Padri itu bukanlah peperangan antara kaum adat dengan kaum agama, tapi sebenarnya beberapa tulisan mengatakan Padri itu sebenarnya peperangan saudara antara perebutan kekuasaan dari keluarga-keluarga Pagaruyung yang memang di sana ada sedikit warna agama. Nah, isu itulah kemudian digunakan oleh Dekker untuk menggoyang posisi Selit Air, karena kalau saya tidak salah di Selit Air itu hasil buminya cukup luar biasa, ada timah dan lain sebagainya. Jadi isu itulah coba diangkat oleh Dekker ini agar Selit Air bisa diserang atau dianggap sah untuk dikuasai oleh Belanda dan sebagainya. Nah, di sini Mahyudin Sultan Maharaja kembali mengcounter pernyataan tersebut dan memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar di dalam majalah Sunting Melayu yang terbitkan pada tanggal 17 September dan diulas lagi pada tanggal 1 Oktober tahun 1920. Ini cukup menarik untuk disimak dari berbagai sudut, baik dari aspek geologi dan sebagainya, dan ini memang masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Kemudian chapter ketiga itu bicara tentang Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, yang kalau saya tidak salah ini salah satu
tulisan Bang Adi yang pernah dimuat di jurnal Kafaah, bicara tentang biografi Datuk Mahyudin Datuk Sultan Maharaja yang dikenal sebagai the father of Malay journalism dalam skala nasional ataupun internasional. Beliau dikenal sebagai tokoh literasi dari dunia Melayu yang cukup banyak melahirkan koran-koran ataupun terbitan-terbitan ilmiah yang cukup berpengaruh kepada pola pikir masyarakat pada masa itu. Kemudian lanjut, ini bukannya mundur ya dari 21 ke 1911. Jadi 1921 itu sebenarnya tahun meninggalnya Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Di tahun 1911 ini berbicara tentang Masjid Raya Selit Air yang dari data yang diperoleh itu data yang mengatakan bahwasanya awalnya Masjid Raya Selit Air ini berdiri pada tahun 1911. Walaupun sebenarnya kalau saya kutip lagi komentar dari Ketua KAN di dalam buku ini, Datuk Mangkuto, Raja Mangkuto, jadi sebenarnya idealnya itu sebenarnya Masjid Raya ini masjid itu pasti sudah ada sejak awal Selit Air itu berdiri. Mengapa? Karena syarat berdirinya nagari di Minangkabau itu kan Babalai Bamusaji, artinya konstruksi pembangunan nagari di Sumatera Barat itu tidak menghitung jumlah kepala atau jumlah kepala keluarga atau jumlah rumah gadang, tapi konstruksi awalnya itulah kesiapan sarana prasarana dan keberadaan minimal 4 suku dalam nagari. Jadi walaupun secara teks ditemukan 1911 sudah ada Masjid Raya, tapi sebenarnya jauh sebelum itu pasti sudah ada masjid. Karena di beberapa sumber juga dikatakan masjid itu awalnya berada di daerah Kototuo atau di dekat Masjid Darul Mutakin yang ada sekarang dekat lapangan, yang kemudian dipindah ke arah Silungkang. Nah, sementara pasar juga dipindahkan dari dekat Silungkang ke lapangan Kototuo. Jadi ada switch yang mana posisi balai adat dan balai balerong itu tetap berdekatan. Dan di chapter ini juga berbicara tentang bagaimana Masjid Raya itu inisiasi awalnya itu dari Syekh Sulaiman Al-Khalidi dan juga Datuk Polong Kayo ketika itu menjabat wali nagari. Kemudian mengalami pemugaran pada tahun 75, selesai tahun 76. Bahkan statement gubernur pada waktu itu menganggap kalau ini salah satu masjid termegah yang ada di Sumatera Barat. Kemudian juga berbicara tentang pemugaran yang kemarin ini yang diawali tahun 2019 dan baru selesai di awal tahun 2023 kemarin. Kemudian di chapter selanjutnya bicara tentang Undang-Undang Sabaleh Pasal yang mungkin bagi saya secara pribadi yang memang memiliki concern di hukum adat merupakan salah satu sendi yang cukup vital kita lihat, di mana Undang-Undang 11 pasal ini merupakan ada selingkah nagari yang ada di Selit Air yang isinya menurut saya sampai hari ini sangat luar biasa. Dan kalau kita baca teks utuhnya itu undang-undang ini memang betul-betul disakralkan. Darahnya dikalikan dalam, dagingnya dilapah, tanduknya digantungkan tinggi dan sebagainya. Yang pada intinya berbicara tentang bagaimana para penghulu atau para tokoh adat ketika itu sudah punya kesepakatan untuk membangun negara ini ke depannya dalam prospek ekonomi seperti apa, prospek pembangunan karakternya seperti apa, semuanya sudah ada di sini. Misalnya larangan bagi generasi muda itu untuk kumuh-kumuh atau laku-laku atau tidak bersih dan lain sebagainya macamnya. Juga ada larangan bagi nenek mama yang akan meninggalkan kampung harus seizin dari sukunya. Kalau tidak dapat izin dari suku, maka dia harusnya tidak boleh keluar kampung dan lain sebagainya macamnya. Dan ini ditulis ulang oleh Mahyudin Sultan Maharaja pada utusan Melayu tahun 1912 dan disalin ulang dengan beberapa penambahan anotasi dan penerjemahan ke dalam bahasa Belanda dan dimuat di buku Adat Reh Bundel yang seri ke-11 di chapter Sumatera, di satu bab khusus membahas tentang Undang-Undang Sabaleh Pasal ini. Nah, Undang-Undang Sabaleh Pasal ini juga berdekatan waktu pengukuhannya dengan pengukuhan Andes Setia yang ada di Selit Air. Yang ini juga bisa kita lihat sebagaimana Mahyudin Datuk Sultan Maharaja pada waktu itu cukup berperan bagaimana mendorong perekonomian Selit Air, bagaimana mendorong gerakan perempuan. Yang saya pikir kalau dibandingkan dengan gerakan yang dilakukan oleh Kartini yang memang dari keluarga darah biru, saya pikir ini lebih berat karena ini juga agak sedikit mengalami dinamika tersendiri di Minangkabau. Posisi perempuan di Minangkabau seperti apa, kemudian tiba-tiba perempuan juga ikut mendorong roda ekonomi di Selit Air. Nah, ini juga cukup menarik. Dan ini kalau saya tidak salah juga sudah pernah ditulis di jurnal oleh Bang Adi dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, lebih mendalam dan lain sebagainya.
Kemudian pada tahun 1921 di chapter selanjutnya itu bicara tentang perdebatan mengenai kapan Sulit Air Sepakat itu berdiri. Nah, jadi dalam Mubes pertama di Ciloto itu ada beberapa ide, ada 3 atau 4 pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan berdirinya itu tahun 1912 dan sebagainya. Tapi buku ini menyajikan sebuah data temuan baru bahwasanya di dalam koran Sumatera Bode 11 Juni 1921 itu ada satu di halaman 4, ketika saya lihat itu ada satu baris kayak iklan mengatakan bahwasanya pada tanggal itu 11 Juni 1921 itu Jong Sulit Air Sepakat itu sudah berbadan hukum di Padang. Nah, mungkin bisa saja ini pengumuman 1921 yang menunjukkan kalau Sulit Air Sepakat itu sudah berbadan hukum. Artinya terbuka kemungkinan sudah ada sebelumnya. Bahkan dalam ide sebelumnya itu nyatakan 1912 berdasarkan batu nisan yang ada di Padang. Mungkin itu juga dibutuhkan uji filologi, ya, uji arkeologi dan segala macamnya. Dan mungkin ini juga cukup menarik digunakan sebagai data pembanding untuk melihat temuan yang semakin mendekati kapan sebenarnya yang Sulit Air Sepakat ini mulai berdiri. Dan apapun itu, kiprahnya sampai hari ini bisa kita lihat bagaimana keberadaannya menyokong pembangunan baik di rantau pembangunan secara fisik ataupun pembangunan secara mental di Sulit Air secara khususnya. Kemudian di chapter selanjutnya itu ada berisi tentang penolakan penghulu terhadap izin tambang Belanda. Ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Sabale Pasal tadi, juga ada kaitannya dengan tulisan laporan dari Jenderal Dekker tadi itu. Jadi ketika Belanda ingin membangun tambang di Sulit Air, itu ternyata Rasat Datuk Tumanggung itu berapat dengan para penghulu untuk memutuskan dikasih izin atau tidak. Dan kesimpulannya ternyata tidak dikasih izin dengan 8 alasan yang kalau dilihat lagi 8 alasan yang digunakan itu berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan yang mulai hari ini kalau orang ekonomi pasti bicara itu. Jadi sebenarnya Sumatera Barat sudah ada pakem itu, sudah ada konstruksi itu dari awal sejak lama. Kemudian lanjut masuk ke chapter selanjutnya mulai berbicara tentang gerakan pendidikan. Dimulai dari 1925 keberadaan Labai Muhammad Yasin dan teman-temannya mendirikan sekolah PSA yang hari ini kita lihat ada di Gando. Yang sebelumnya itu sekolahnya itu dari model surau ke surau, mulai dari Surau Muruk, ada 3 surau, Surau Tobiang, Surau Muruk, dan saya lupa satu lagi yang surau itu sudah tidak ada lagi bangunannya di tepi sungai. Sampai kemudian bagaimana bangunan pertamanya dibangun, kemudian direnovasi ada pengaruh IOAPSA dan sebagainya sampai menjadi PSA Gando yang kita lihat pada hari ini. Dan juga ada Vereniging Sedinfon Sulit Air, VSSA yang saya bilang tadi itu, yang menjadi bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga penghimpun dana untuk membangun gedung-gedung sekolah, terutama pada waktu itu PSA. Bahkan juga dinyatakan bahwasanya VSSA inilah yang kemudian mendorong lahirnya atau dikukuhkannya kelembagaan PSA, dan juga VSSA inilah yang kemudian mendorong lahirnya RPI dan GMI pada chapter selanjutnya, Ruang Pendidikan Islam dan juga Gunung Merah Institute. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya ternyata Ruang Pendidikan Islam itu dibeslah oleh Belanda dan ditutup. Bahkan juga sempat Belanda mengeluarkan larangan mengajar bagi guru-guru yang ada di sana. Dan juga ada Gunung Merah Institute di tahun 1939 yang menunjukkan kalau sebenarnya di tahun itu gerakan pendidikan dan gerakan sosial yang ada selain itu sudah luar biasa. Saya pikir tidak semua negari memiliki hal ini. Tapi hari ini data-data mengenai Gunung Merah Institute masih belum begitu banyak ditemukan. Saya dan Bang Adi dengan beberapa data yang di-share Bang Adi, baru kami menemukan, saya pribadi baru melihat ada 2 foto tentang Gunung Merah Institute dan Ruang Pendidikan Islam. Selanjutnya 1927 itu adalah tahun di mana Mr. Muhammad Yamin atau yang bergelar Datuk Sultan Maharajanan Besar itu pergi sekolah ke Leiden, ke Belanda. Sepertinya Mr. Muhammad Yamin ini salah satu tokoh yang memang sengaja disiapkan untuk menjadi orang besar di Sulit Air. Ini terlihat dari pemberitaan di media, baik itu yang berskala nasional ataupun berskala lokal Sulit Air, tentang progres studinya. Mulai dari ketika beliau berangkat ke Eropa, beliau selesai pendidikannya dan pulang, kemudian membangun di Sulit Air. Saya pikir beliau juga menjadi salah satu tokoh sentral yang menjadi tonggak yang melestarikan tradisi literasi yang ada di Sulit Air.
Dan pada 1932 Mi'in Talib itu mendirikan sebuah majalah Al-Munawwarah, yang majalah ini juga sangat berpengaruh. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan berdirinya perpustakaan Al-Munawwarah. Jadi kalau kawan-kawan di IPSA pulang itu melihat sekarang itu gedung Al-Munawwarah itu sudah tidak lagi jadi perpustakaan. Buku-bukunya itu sudah diopor ke Masjid Raya, dan Masjid Raya diopor lagi ke perpustakaan PSA, dan beberapa bukunya sempat saya temukan kemarin. Kemudian juga yang menarik, 1933 itu adalah tahun atau dianggap sebagai masa masuknya Muhammadiyah ke Sulit Air, yang dibawa oleh 4 orang tokoh yang pada awalnya diterima dengan baik-baik. Kemudian ada semacam persinggungan, ya, entah itu karena sesuatu dianggap baru dan bukan hal yang biasa dilakukan, maka dianggap aneh. Jadi ada sedikit clash antara tokoh adat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada masa itu. Bahkan saking kerasnya atau puncak dari persinggungan ini, saya tidak menyebut ini sebagai pertentangan, ya, tapi persinggungan, itu Datuk Majo Bongsu sempat mengeluarkan sebuah tulisan yang berjudul "Biarlah Saya Tak Beradat Asal Saya Beragama", yang kemudian diterbitkan di dalam harian Cambut pada tanggal 20 September 1933, yang isinya saya pikir cukup memberikan cara pandang baru terhadap bagaimana Islam itu yang sebenarnya di Sulit Air pada masa itu. Di bab ini juga dibahas bagaimana sekolah yang hari ini kita lihat ada MTS Muhammadiyah di Sulit Air dan juga ada Mas Muhammadiyah di Sulit Air, juga tidak lepas dari bagian di chapter ini. Dan di 6 chapter terakhir ada satu bab yang bicara tentang Jamaluddin Adinegoro, seorang anak Tuan Kulareh di Sawalunto yang kemudian dianggap sebagai kurang semando nenek mamak dan berperan bagi pembangunan Sulit Air. Kemudian juga ada bicara tentang Zainal Abidin Ahmad yang mendorong lahirnya Panji Islam, dan juga salah seorang tokoh sangat bertalenta pernah masuk penjara gara-gara menerbitkan Panji Islam. Panji Islamnya dibredel di volume keempat, kemudian beliau dipenjara, menanggung sebagai bukti tanggung jawab penuhnya penulis asli dari tulisan di bredel itu. Beliau tidak ingin dipenjara, beliau bertanggung jawab, bukan beliau dipenjara. Kemudian Panji Islamnya dibeslah, dilarang terbit. Kemudian beliau setelah itu juga sempat menjadi direktur pada PT Bank Industri Nasional, dan banyak jabatan-jabatan lainnya sempat beliau tempati pada masa itu. Kemudian pada 1937 ini bercerita tentang Khairuddin Yunus yang pergi ke Mesir. Ini adalah salah satu tokoh sentral yang oleh Bang Adi Ramasdi ini jadikan sebuah disertasi. Khairuddin Yunus itu salah seorang tokoh ekonomi Islam di awal kemerdekaan, yang idenya itu bicara tentang ide pembangunan bersama atau dalam kerangka bersamaisme, yang saya sendiri juga beliau kasih satu buku. Jadi Khairuddin Yunus ini pernah menulis 7 buku, 7 seri tentang pedoman hidup, dan salah satu bukunya itu Pedoman Hidup Bernegara juga sudah saya tulis ulang, dan 2021 kemarin sudah diterbitkan di UII di jurnal Prophetic Law Review. Ya, chapter ini hanya sebagian kecil dari kisah dari Khairuddin Yunus yang kalau kita lihat sebenarnya sangat luar biasa, mulai dari ketika beliau awal-awal itu sempat menulis buku daras yang digunakan sebagai salah satu pedoman untuk belajar bahasa Arab. Kemudian tesisnya di Mesir itu bicara tentang Hazihi Indonesia, tentang bagaimana sistem ekonomi Indonesia. Bahkan juga ketika S3 beliau bicara tentang konsep ekonomi kebersamaan, jadi berada di tengah antara konsep liberal dengan konsep sosialis. Nah, ini mungkin rujukan besarnya ada di disertasi Bang Adi yang mudah-mudahan segera diterbitkan di chapter 4-nya, bukan hanya bab 3-nya yang diterbitkan di tahun kemarin. Dan selanjutnya bab berbicara tentang biografi dari Muhammad Rashad Datuk Tumanggung atau yang dikenal dengan Ongku Polo Gaek, yang menurut saya, yang menurut pengamatan atau hal-hal yang saya baca, beliau salah satu wali nagari yang cukup berpengaruh, dianggap menjabat cukup lama juga, sangat progresif, dan memberikan warna baru tentang bagaimana nagari itu dibangun. Jadi tidak hanya berorientasi birokrasi, namun juga berorientasi kepada hal-hal yang betul-betul substansi pada sebuah nagari. Jadi di sebuah koran, De Pringer Bode, jadi Pringer Bode itu sebuah koran yang diterbitkan di daerah Bandung, itu memberitakan tentang berita kematian dari Muhammad Rashad Datuk Tumanggung pada
tanggal 2 Juni 1953. Kemudian di chapter yang selanjutnya pada tahun 1972 itu adalah masa pergolakan ide. Ini bicara tentang kongres mengenai bagaimana suku itu ditata ulang di Selit Air, kemudian juga bagaimana hasil kesepakatan mengenai kawin sesuku di Selit Air, bagaimana perdebatannya, bahkan sampaikan mengeluarkan beberapa surat yang di dalam buku ini dimuat ulang. Jadi bagi yang ingin meneliti lebih lanjut, sepertinya memang harus membaca buku ini. Saya juga tidak ingin mengupasnya lebih lanjut karena perdebatannya itu masih sangat dinamis sampai hari ini. Dan chapter terakhir di buku ini bicara tentang Muhammad Yusuf Ahmad dan perpustakaan Al-Munawwarah seperti yang disinggung di awal tadi. Jadi Muhammad Yusuf Ahmad ini menggantikan Mi'in Talib sebagai pimpinan redaksi di majalah Al-Munawwarah. Kemudian dia mendirikan perpustakaan Al-Munawwarah yang hari ini perpustakaannya itu gedungnya masih ada, tapi buku-bukunya sekarang sudah ada di perpustakaannya PSA. Jadi beberapa kesempatan kemarin selama Januari dan Februari saya sempat ke PSA, mampir ke perpustakaan itu, dan ketika saya lihat kualitas buku-buku ya yang ada di sana itu, yang ada stempel perpustakaan Al-Munawwarah itu sudah buku-buku yang luar biasa. Yang artinya kalau memang generasi muda pada waktu itu dengan level literasi yang seperti itu, idealnya selesai sekolah selevel aliyah itu harusnya mereka tingkat keilmuannya sudah berada di level sarjana. Misalnya saya menemukan buku Puitikanya Aristoteles di sana, menemukan buku Said Nasir di sana dan lain sebagainya, buku-buku yang memang tidak dipelajari seharusnya oleh anak-anak SMA atau anak-anak pada bangku SMP SMA, tapi buku-buku yang harusnya dipelajari pada bangku perkuliahan, tapi di sana saya temukan. Bahkan saya juga menemukan salah satu buku yang lama saya cari, bukunya Daniel Eslev mengenai transformasi politik dan sejarah peradilan di Indonesia. Meskipun kemarin itu ketika saya pinjam ada beberapa halaman yang sudah tidak utuh. Nah, dari chapter-chapter ini saya melihat kalau model pendekatan yang digunakan oleh penulis itu mendekati model historiografi modern. Jadi yang disinggung di awal tadi, yang pertama itu adalah historiografi tradisional yang sumber rujukannya itu mengacu kepada tulisan-tulisan lama atau lebih mendekat ke arah filologi. Jadi apakah seperti Babat Jawi, Tambo dan sebagainya macamnya. Kemudian historiografi yang kedua adalah historiografi kolonial, ketika sebuah sejarah ditulis mengacu kepada tulisan-tulisan yang ditulis oleh kolonial. Terhadap hal ini sendiri kemudian Wycliffe juga pernah membantah. Jadi sebenarnya Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun. Itu ada jadi sebuah buku. Jadi pemahaman kalau Indonesia dijajah 350 tahun itu karena sejarah yang kita gunakan itu adalah sejarah yang ditulis dari atas kapal-kapal Belanda, tidak sejarah yang berimbang yang juga merhatikan beberapa literatur yang ada di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan historiografi nasional, semacam bentuk antitesis terhadap historiografi kolonial di mana sumber rujukannya itu tidak boleh menggunakan rujukan asing. Jadi juga kurang berimbang. Nah, yang keempat itu disebut dengan historiografi modern yang mencakup kurang lebih 4 karakter ini, mulai dari metodologis sebagai seorang doktor yang sudah meraih kasta keilmuan tertinggi ya dalam dunia akademis. Saya pikir penelitian atau riset yang dikelola oleh Bang Ade Rama ini sudah menggunakan metodologi sejarah dengan berbagai macam pendekatan yang saya pikir cukup bisa dipertanggungjawabkan kalau didiskusikan pada level yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga dalam uraian-uraiannya setiap chapter itu sifatnya itu kritis dan historis, dalam artian satu tema itu tidak dilihat hanya dari satu cara pandang saja. Misalnya ketika kita melihat undang-undang Sabaleh Pasal misalnya, tidak hanya dilihat itu sebagai konstruksi adat Seningkan Nagari, tapi kita juga bisa melihatnya dari konteks perubahan sosial yang dibawa oleh keberadaan undang-undang Sabaleh Pasal itu. Dan kemudian kenapa juga dia disahkan pada saat yang sama dengan hari peresmian Anda Setia. Nah itu secara kontekstual itu ada banyak hal yang bisa digali. Makanya di sini dia juga memenuhi pendekatan kritis historis dalam penulisan setiap chapternya. Kemudian yang ketiga, karakternya itu bersifat kritis terhadap historiografi nasional. Artinya di sini tidak menganggap sebagai literatur asing atau literatur kolonial itu sebagai hal yang merusak, tapi juga bisa digunakan sebagai data pembanding. Bisa kita lihat tadi beberapa koran yang diterbitkan oleh Belanda, mulai dari Sumatera Bode, De Pringer Bode dan sebagainya macamnya, tapi juga diimbangi dengan beberapa koran diterbitkan oleh Pribumi, Utusan Melayu, Sunting Melayu, bahkan juga majalah-majalah sah di periode awal juga digunakan untuk melihat atau untuk melakukan cross check terhadap data-data yang ada di
majalah-majalah asing ini. Kemudian yang terakhir peran, artinya di sini salah satu karakteristik historiografi modern itu tidak mengabaikan peran-peran masyarakat kecil. Dalam artian ketika penulis melakukan penelitian ini, saya sempat beberapa kali mendampingi beliau ke lapangan. Itu tidak hanya data yang ada di dalam koran yang beliau gunakan, tapi juga mengkonfirmasi data itu kepada tokoh-tokoh yang ya mungkin kalau sampelnya itu dianggap sebagai purposive sampel yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Jadi beberapa ide itu kemudian dikolaborasikan. Makanya di sini saya menyimpulkan bahwasanya buku ini menggunakan model historiografi modern yang memenuhi keempat karakter yang sudah disepakati oleh sebagian besar para ahli ini. Nah, secara kontekstual, jadi tidak hanya isi buku, secara kontekstual penulisan buku ini saya melihat di sana ada disebut dengan historic recurrent, atau artinya pengulangan kesejarahan. Jadi salah satu quotes yang paling terkenal di dunia sejarah itu adalah history repeat itself. Jadi sejarah itu mengulang dengan sendirinya. Atau kalau ketika saya masih di pondok dulu diplesetkan dengan lagunya New Boys, sejarah pasti berulang. Jadi saya melihat itu seperti ini. Mulai dari beberapa tokoh yang diteliti di buku ini, mulai dari Mahyudin Datuk Sultan Maharajo, Mr. Muhammad Yamin Datuk Maharaja Nan Besar, Zainal Abidin Ahmad, Yusuf Ahmad, Mi'in Talib, Kaharudin Yunus dan sebagainya, kurang lebih memiliki pola seperti ini. Mereka bersekolah di kampung atau pernah mengecap pendidikan di kampung. Ya, salah satu yang saya baca dari kutipan disertasi Bang Adi itu misalnya Kaharudin Yunus itu ketika minta duit belanja mau pergi sekolah, uang belanja dipolak. Artinya kalau Nio belanja ke sekolah, yuk ke Parak dulu. Ambil si Parak, jual ke pasar, itulah belanja. Jadi ada semacam pendidikan karakter yang tidak hanya sebatas pendidikan pola di kampung. Saya pikir ini menjadi modal pondasi dasar ketika dia akan pergi merantau. Apakah merantau itu untuk pergi bersekolah seperti Mr. Muhammad Yamin ke Leiden, atau Kaharudin Yunus yang pergi ke Mesir kemudian melanjutkan ke American University, atau yang malah pergi bekerja. Nah, ketika mereka telah berhasil dirantau, mereka kembali ke kampung mengabdi, baik secara finansial ataupun secara pemikiran untuk mengembangkan kampung. Yang kemudian mereka menulis. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari istilah itu, tradisi menulis. Yang mungkin hari ini, kalau kita lihat dari data survei nasional, Indonesia itu menempati tempat yang cukup memprihatinkan ya. Di posisi 60 data terakhir yang saya lihat dari 64 negara di Asia, tingkat literasinya, membaca dan menulisnya. Tapi sebenarnya dari catatan sejarah zaman dahulu kita melihat sebenarnya tradisi literasi di Sri Lanka sudah sangat bagus, mulai dari tradisi membaca, tradisi menulis, kemudian tradisi untuk menerbitkan surat kabar dan lain sebagainya macam. Nah, dari tradisi menulis ini juga saya menemukan ada proses regenerasi di sini. Apakah itu sistem mentoring langsung atau dengan konsep keteladanan? Misalnya, kalau konsep mentoring langsung itu saya melihat regenerasi dari Yusuf Ahmad kepada Zainal Abidin Ahmad. Kemudian juga regenerasi dari Mahyudin Sultan Maharajo kepada Mr. Muhammad Yamin yang mengambil keteladanan, dan juga keteladanan yang diambil oleh Kaharudin Yunus dari beberapa tokoh yang membantunya untuk perjalanan sampai ke Mesir pada masa itu. Tapi permasalahannya hari ini, apakah sejarah itu akan terputus di sini di buku ini atau akan masih bisa kita lanjutkan? Nah, itu pertanyaan yang dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena untuk bisa menulis maka kita harus membaca. Jadi ini pengalaman pribadi saya ketika baru masuk ke Ciputat dulu. Waktu itu direktur paskanya itu Profesor Azmardi Azra almarhum. Pertanyaan pertama yang saya terima dari beliau adalah, Anda sudah sarjana, sudah prof, sudah berapa buku yang Anda baca? Nah, itu yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang di telinga saya mengenai literasi ini. Jadi kita terkadang merasa, ya apalagi kalau mahasiswa buka bukunya baru hanya ketika ada tugas, jarang kita membaca itu, membaca buku itu memang betul-betul dari cover awal sampai pengantar, bahkan penutup dan cover akhirnya jarang memang betul-betul kafah membaca buku seperti itu. Jadi ini sebenarnya problem dan tugas kita bersama lagi. Dan di akhir slide saya ini saya mengambil dua kutipan yang menurut saya berkaitan dengan buku ini. Yang pertama saya mengambilnya dari Om Socrates, "The unexamined life is not worth living." Artinya hidup yang tidak pernah dievaluasi itu sebenarnya adalah hidup yang tidak layak untuk diperjuangkan. Ya, kalau bahasa hamkanya, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, ya kira di hutan juga bekerja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada kutipan dari Henry Glassie, seorang historian atau ahli sejarah di Amerika, mengatakan bahwasanya sejarah itu tidak hanya masa lalu,
tapi dia adalah peta tentang masa lalu yang digambar dari beragam sudut pandang yang akan sangat berguna bagi kita sebagai orang-orang yang akan berjalan pada hari ini. Nah, jadi saya tutup dengan 2 quotes itu, mudah-mudahan bisa jadi bahan yang bisa kita inap renungkan dan kita diskusikan bersama. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Selalu dengan saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aulia telah membedah buku Sulit Air dalam Dikta Sejarah. Mungkin sedikit saya menyimpulkan bahwa bedahan dari Pak Aulia dimulai dari chapter dari 1911 sampai 1976 dan dilanjut dengan 4 pendekatan, yaitu tekstual, teori tekstual, yaitu kritis histori, geografi nasional, metodologis, dan peran masyarakat. Mungkin yang kontekstualnya, teori kontekstualnya itu historis resonance. Mungkin bahasa Inggris Ambo kurang ajar, Pak. Mungkin pendekatan kontekstualnya itu sekolah, merantau, mengabdi, menulis, dan regenerasi. Mungkin itu yang Ambo simpulkan. Sebelum ada tanya jawab, Pak, mungkin kami Ambo sebagai moderator untuk menyerahkan bedah buku ini ke penulis. Mungkin si penulis ingin menyampaikan sedikit atau banyak yang akan dijelaskan kepada audien atau bapak-bapak, ibu, dan kawan-kawan di dalam Zoom ini. Mungkin kepada Pak Adi sebelum kita melakukan tanya jawab atau pembedahan lebih dalam, mungkin kami persilakan lebih dahulu Pak Adi Rahman. Pada dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Saudari Aulia Rahmat. Ya, yang saya hormati di sini juga ada orang tua kita, Bung Karmin Durin, dan juga ada Sekretaris Umum Sekjen DPP SAS, Bapak Suhetris, dan juga hadir Kakanda Iqbal Amputra, Ketua Bidang Aset, dan sekaligus Ketua DPC SAS Batu Raja. Ya. Saya ucapkan terima kasih pada Saudara Aulia Rahmat yang sudah membedah buku dengan sangat detail sekali. Saya katakan detail karena step-step dari buku tadi sudah dikupas semua. Saya ingin izin share screen, mungkin saya tidak lama ya, karena ketika buku sudah ditulis, teks sudah tercipta, maka penulisnya itu sesungguhnya sudah mati. Mau diapakan terserah oleh pembacanya. Saya tidak seindah si Saudara Aulia bikin slide-nya. Oke, pertanyaannya kan mengapa saya menulis sejarah atau lebih spesifik sejarah Sulit Air. Yang pertama berkaitan dengan arsip ya. Sejak tahun 2010, tepatnya setelah saya menyelesaikan S2 di UI Yogyakarta, saya sudah punya beberapa koleksi arsip tentang Sulit Air, apakah dalam bentuk majalah ataupun buku dan lainnya. Nah, buku itu saya simpan, berusaha menyimpannya secara baik, walaupun karena dimakan waktu ada juga yang sudah mulai rusak dan hancur. Nah, dari situ saya mulai coba membuka-buka arsip tadi. Kemudian saya coba tulis sehingga ada 2 artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi nasional ya. Yang satunya itu Sinta 2, artinya grade-nya itu di bawah sedikit dari yang terbaik. Yang kedua Sinta 3. Yang di Sinta 2 itu adalah tentang Mahyudin Datuk Sultan Maharaja sebagai penggerak ekonomi perempuan di Sulit Air pada awal abad ke-20. Yang keduanya itu
berhubungan dengan Andeh Setia. Nah, itu. Yang kedua, alasan akademik. Kenapa saya katakan alasan akademik? Karena sejak S2 saya kuliah, menyelesaikan studi, secara khusus ada saya di tesis saya itu ada satu bab membahas tentang sulit air. Tepatnya tentang tradisi filantropi masyarakat sulit air atau kedermawanan masyarakat sulit air. Kedua, saat menyelesaikan S3, disertasi saya membahas pemikiran ekonomi Islam Kaharudin Yunus. Beliau boleh dikatakan sebagai ekonom Islam pertama di Indonesia. Nah, itu gara-gara KY saya bisa mendapatkan gelar akademik doktor. Dan selanjutnya, beberapa artikel di jurnal ilmiah yang saya terbitkan, baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris, itu tidak lepas dari tentang sulit air. Jadi judulnya kalau kece orang awak tuh salotui duo atau bahkan tiga tompe bunyi jadinya. Saya berusaha untuk mengabdikan diri ke negari, tapi pada saat yang sama saya bisa secara produktif melahirkan karya-karya ilmiah dari rasa cinta saya terhadap sulit air, kira-kira seperti itulah. Yang ketiga, nah ini agak filosofis. Ada dalam filsafat itu istilahnya agoni. Agoni itu rasa sakit ya, atau kekecewaan mendalam. Penyebabnya apa? Penyebabnya tak lain karena ketika pengetahuan atau ilmu pengetahuan berhadap-hadapan dengan realitas, maka seringkali yang terjadi itu adalah agoni, kekecewaan. Kekecewaannya apa? Ternyata apa yang saya pelajari itu bisa jadi misal katanya hanya bullshit saja, omong kosong yang nggak perlu, atau sesuatu yang nonsen aja. Pada realnya ya bahasa sehari mungkin itu kan teori, prakteknya tidak seperti itu. Nah, agoni yang saya dapatkan apa? Tanpa mengurangi rasa hormat kita, respect kita terhadap penulis-penulis sejarah yang sudah ada di sudut air, akan tapi ada kecenderungan ya, entah itu berhubungan dengan menulis sejarah atau membicarakan tentang sulit air atau apapun bentuknya, yang kita tonjolkan itu adalah kebanggaan. Apakah itu salah? Ya, saya pikir tidak. Tapi karena disajikan dengan dosis yang agak berlebihan, jadi kebanggaan tadi sebagai sesuatu yang agak kurang elok untuk diikuti seperti itu. Karena ya kita pun sebenarnya sadar kan. Halo? Bisa diikuti ya, Ri? Bisa ya. Pak. Langsung. Ya. Kita sebenarnya pun sadar kan, sulit air dengan nama besarnya itu sesungguhnya banyak sekali hal-hal dinamika ataupun konflik pertentangan yang terjadi, sehingga hal-hal yang bagi saya terlalu menonjolkan kebanggaan itu adalah racun bagi generasi muda. Biarkan generasi muda itu timbul rasa bangganya, tapi bukan karena dibangga-banggakan. Dia bangga karena dia tahu tentang identitas sulit air, tentang apa itu sulit air, kemudian mengapa sulit air itu seperti ini. Biarkan itu mengalir dan by nature secara alamiah itu dibentuk. Bukan dengan cerita-cerita yang membesar-besarkan, yang membangga-banggakan kampung sendiri. Itu menurut saya hal yang tak elok untuk dilestarikan. Saya agak rasa sakit di situ. Nah, karena rasa sakit, agoni itu dalam tradisi filsafat ada dua salurannya. Saluran pertama akan membuat kita itu menjadi antipati. Bullshit lah, sulit air itu omong doang.
bentuknya aja nama baik, tapi di dalam itu bacikang tari, peranggoti segala macam. Nah, itu hal yang negatif sehingga antipati terhadap sulit air. Tapi yang kedua adalah, dan saya memilih jalur kedua, ada upaya untuk memahami lebih lanjut mengapa ini terjadi. Fenomena apa yang melatar belakanginya. Apa yang bisa dilakukan untuk sebagai situasi dingin supaya hal itu tidak terus berlanjut. Nah, penulisan sejarah ini yang saya lakukan ini, menurut hemat saya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi agoni itu tadi, supaya tidak ketularan ke generasi muda yang lain. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya berhubungan dengan tradisi, saya pikir hal yang positif dari tradisi dari orang tua kita dulu adalah literasinya tadi. Bagaimana dari Mahyudin Sultan Maraja menerbitkan Utusan Melayu, Sunting Melayu, Suluh Melayu, banyak pelita kecil yang beliau ampuhkan. Halo? Iya Pak, Nah, langsung masuk. Terus, ya. Kemudian berlanjut Mr. Muhammad Jamin, Datuk Sultan Maharaja Besar, dia pun juga menerbitkan Harian Persamaan setelah pulang dari Belanda. Ami Intalib menerbitkan Al-Munawaroh di Sulit Air. Bayangkan loh, di kampung, di nagari Sulit Air ada majalah yang isinya sangat kritis sekali, bahkan sampai mengkritisi Belanda. Ini keberanian yang luar biasa gitu loh. Kemudian Zainal Abidin Ahmad menerbitkan Panji Islam yang skalanya udah nasional. Kalau adik-adik atau teman-teman atau Bapak Ibu pernah membaca perdebatan Soekarno dengan Muhammad Natsir tentang Islam Sontoloyo, tentang memudahkan pengertian Islam, itu semua bisa kita baca dalam majalah Panji Islam. Siapa kokinya? Itu adalah Zainal Abidin Ahmad, Yusuf Ahmad, kemudian Zakaria, A.A. Datuk Pamuncak, dan seterusnya. Nah, tradisi itu menurut hemat saya harus kita lanjutkan. Jadi generasi muda IPSA, harapan saya adalah melanjutkan tradisi literasi ini. Nah, kalau kita baca di majalah Suara Sas, kemudian dulu banyak sekali, nanti akan saya kasih lihat ya. Saya tidak akan mengupas panjang lebar, tapi saya ngambil comot-comot sedikit aja ya. Misal ini tentang si Dekker. Yang Dekker itu duduk di tengah ini ya. Ini. Yang agak tinggi ini. Dia enak aja ngomong Sulit Air itu kampung Padri. Nah, terus saya periksa apa yang dia maksud sebagai kampung Padri. Orang Padri itu apa? Di sini dia sebut sekte fanatik seperti Padri tidak mengerti apa-apa tentang penyelesaian damai. Sebaliknya kaum Padri terus memperluas kekuasaan mereka, melakukan penyimpangan yang paling dapat dihukum terhadap penduduk kampung yang tidak mau menuruti pandangan mereka sehingga menghambat perdagangan, secara terang-terangan menentang kekuasaan Belanda dan menyerbu serta menghancurkan kampung-kampung Melayu yang telah tunduk pada kekuasaan kita. Jadi stereotip itu, pandangan negatif itu sengaja dibuat oleh si Dekker ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada legitimasi Belanda untuk melakukan penyerangan. Nah, siapa yang diserang pertama pada saat Perang Padri itu? Sulit Air. Nah, bukti konkretnya apa? Kalau memang Sulit Air itu adalah negeri yang potensial, memang kampung Padri seperti dibicarakan, toh setelah dia kalah kemudian menang, Sulit Air nggak diapa-apakan. Yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan riset berhubungan dengan kekayaan alam Sulit Air. Sehingga saya temukan satu dokumen topografik, judul lengkapnya saya lupa, itu bercerita seluruh bukit-bukit di Sulit Air itu dikupas semuanya. Bagaimana Sariki, Taram itu punya granit. Si Bumbun jantan, si Bumbun betina itu ya kalau bahasa orang kini batu hijau, itu sudah ada risetnya dulu. Jadi yang dikejar Belanda sesungguhnya bukan untuk Padri segala macam itu,
tadi ya, itu tadi kekayaan alam sulit airnya itu. Nah, kita hari ini ada seolah-olah kita bangga bahwa sulit air kampung padi. Menurut saya itu hal yang nggak didukung oleh fakta sosiologis. Kenapa itu? Misalnya tradisi bakoru, yaitu membuang uang atau mencari ke tempat batu, ataupun dulu ada juga mandikan kucing di batang ayi untuk berharap dapat kesembuhan, ketenangan, dan seterusnya. Nah itu ditemukan sampai abad-abad yang udah modern sekarang ini. Kalau orang padi mana ada yang kayak gitu-gituan. Apalagi bakar kumayan saat berdoa. Saya waktu SMP di kampung saya temukan pada acara mendua, sebelum dibacakan doa itu dibakarkan kumayan putih. Barulah dibacakan doa. Apa itu orang padri? No, itu sama sekali bukan image orang padri. Nah, oke, bisa lanjut ya, Ri? Bisa, Pak, bisa. Terdengar di sini terus. Ya, terdengar, Pak. Oke. Lancar, Pak. Sinyal. Ya, terima kasih. Saya menariknya dari apa yang saya tulis tadi. Ada format yang agak menarik gitu loh. Bahwa pada awal abad ke-20 itu pembangunan di Sulit Air itu dimulai dari pembangunan Masjid Raya Sulit Air. Kita tidak berdebat soal apakah dulu surau balai-balai yang di Kota Tua itu sebagai masjid atau tidak. Saya pikir di dalam buku sudah saya uraikan itu. Tapi polanya tadi loh, ada masjid dibangun inisiasi oleh Haji Sulaiman Al-Khalidi dan Rasyad Datuk Temanggung. Kemudian apa? Kemudian para kaum adat bersepakat di atas balai-balai membentuk yang namanya Undang-Undang Saboleh Pasal. Ini adalah tonggak dari spirit kemajuan di awal abad ke-20 di Sulit Air. Nah ini yang disebutkan oleh saudara Aulia tadi, Het Minangkabau Gebit, yang itu dimuat dalam Het Adat Reh Bundel yang ke-11 ya, buku ke-11. Ini sangat menarik sekali isinya seperti itu. Saya tidak mengulas isinya seperti apa, karena kalau diulas panjang lebar ya. Tapi dari bangunan Masjid Raya, kemudian revolusi adat, kemudian ada sektor ekonomi. Nah, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja itu kita ketahui dia adalah penggerak ekonomi bukan hanya di Sulit Air, tapi di Minangkabau. Ekonomi perempuan itu tokoh sentral menurut saya yang menggerakkan pada saat itu adalah Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Karena dia mencetuskan ide kemajuan itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah pandai membaca. Yang kedua punya skill, ya, punya skill. Yang kemudian berhubungan dengan literasi juga seperti itu. Nah, Ande Setia, kemudian Ande Sakato di Payakumbuh, kemudian ada Amai Setia yang awalnya di Foto Gadang, bahkan Rohana Kudus itu join dengan Datuk Sultan Maharaja mendirikan Sunting Melayu, yang kemudian join itu dibantu oleh anaknya Ratna Zubaidah Ratna Juwita, seperti itu. Nah ini sapu tangan alam Minangkabau, tenunan Ande Setia Sulit Air. Nah ini bahasa Arab Melayu, seperti itu. Nah ini yang Sulit Air sepakat, saya pikir banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan 1918, 1920, 1925, kemudian Pak Abdullah Salim menyatakan adalah 1912 berdasarkan prasasti di Matuayi. Namun saya lebih cenderung memakai data otentik yang ditulis di dalam koran Sumatera Board. Saya cenderung berpegang pada dokumen yang dimuat dalam Sumatera Board ini ya.
Nah, kenapa pakai ini? Ini jelas tertulis 11 Juni 1921. Apakah sebelumnya sudah ada? Hipotesisnya tentu ya. Namun kita belum menemukan data dokumen otentiknya. Maka sekarang saya berusaha mencari akta notaris yang memuat akta dari pendirian Dong Sulit Air Sepakat ini. Masih dalam proses pengembaraan. Semoga nanti bertemu sehingga datanya lebih otentik lagi. Ini Labai Muhammad Yasin, kakek dari Pak Wismul Akhyar ya. Beliau sangat inspiratif sekali, pernah sekolah di Madrasah Sungayang yang diampu oleh Syekh Muhammad Taib Umar. Taib Umar itu adalah salah satu dari 4 ulama modernis di Minangkabau. Yang pertama Syekh Abdul Karim Amrullah ayah Buya Hamka. Yang kedua adalah Syekh Abdullah Ahmad Padang Japang. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Jamil Jambe. Yang keempat adalah Syekh Muhammad Taib Umar. Nah, Labai Muhammad Yasin belajar ke Syekh Muhammad Taib Umar. Kemudian dia berkeinginan agar di Sulit Air itu punya sekolah yang mirip dengan madrasah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai Al-Yunisi di Padang Panjang dan Sumatera Tawalib. Nah, dari situ berdirilah PSA pada tahun 1925 yang awalnya dari surau ke surau. Dari surau Tobiang, kemudian pindah ke surau Lubuk Sangkodang, kemudian ke surau Murok. Nah, dari situ 27 Maret 1926 mulailah ditegakkan tonggak pertama ini bangunan sekolah PSA. Nah, ini adalah foto perayaan PSA ke-9. Itu di tanggal 2 sampai 10 Januari 1935. Nah, di yang berbahasa Arab ini, melengkung ini, tulisannya adalah Madrasah Diniyah Sulit Air. Nah, di foto ini ada beberapa nama yang saya ketahui, termasuk Kaharudin Yunus, kemudian Yusuf Ahmad, kemudian ada banyak sekali, itu yang saya sangat familiar ya. Haji Ahmad, kakeknya dari Ibu Mursyidah, Bu Mun, dan seterusnya. Ada Inyek Congke, Jalin Sultan, Sati, Inyek Congke, dan lainnya ya. Nah, ini sedikit dari data-data dokumen-dokumen sejarah yang saya kumpulkan. Ini gedung PSA setelah yang tadi saya kasih lihat. Yang ini ada Gunung Merah Institute. Ini juga Gunung Merah Institute. Ini ada penyokong Kaharudin Yunus. Atau yang ini penyokong Kaharudin Yunus yang dipelopori oleh Yusuf Ahmad, kemudian Taher Yusuf, ayah dari Bapak Mamanda Irsal Yunus ya. Dan ini pembangunan ulang Balai Rongsari di Balai Lamo. Ini peresmian Titi Bagonjong. Saya juga punya dokumen Titi pada sebelum beratap, kemudian beratap sampai dia berubah jadi Bagonjong, itu ada semuanya. Dan ini peringatan Hari Pers di Solo pada tahun 1989, di mana Balai Pers Solo itu dinamakan sebagai Balai Mahyudin Datuk Sultan Maraja. Kalau ini foto Rumah Gadang 20 tahun 1928. Ini proses pembangunan tabuh larangan yang di Balai Lamo yang sudah diruntuhkan kemudian jadi kantor TAN, Kerapatan Adat Nagari sekarang ini. Ini pers diantaranya ya, lagi-lagi diantaranya. Ada Tunas Muda, ada ini utusan Melayu yang paling tua ya, utusan Melayu, Sunting Melayu, ada Al Munawwaroh, ada Al Panji Islam, ada Tunas Muda, kemudian Suara Sas ini lupa saya sampai. Ada Canang Gunung Papan. Ini laporan PSA. Ada Obor Pemuda. Nah, menariknya apa? Dulu orang Batikai berperang, katakanlah berselisih paham di Sulit Air itu, pertengkarannya itu melalui majalah. Laporan PSA dikomandoi oleh Rais Taim Sultan Alamsyah. Ini Obor Pemuda, ada lagi tokohnya.
Kemudian ada majalah Rosa dan seterusnya. Nah, salah satu di abad ke-20 itu, awal abad 20, dua tokoh ini menjadi pelopor, boleh dikatakan tokoh kunci. Yang pertama Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, yang kedua adalah Rasad Datuk Tumanggung atau Angku Palogai. Terkait dengan kawin sesuku, datanya ada, tapi mungkin sesi yang terpisah lah kita diskusikan, karena yang muda-muda pasti semangat kalau udah bahas soal kawin sesuku ya. Saya cukupkan, saya kembalikan pada Saudara Ari. Dikurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.